Kita semua punya sisi yang kita simpan rapat di balik dinding rumah. Tapi malam ini, dinding itu akan retak sendiri. Suara narasi Arini, pelan dan tegang, disertai visual lampu rumah yang mulai redup satu persatu. Tulis nama kota kamu di komentar. Kira-kira kalau ini terjadi di rumah kamu, apa kamu bakal buka pintunya? Malam datang seperti biasa di rumah kecil di pinggiran kota, merayap perlahan ke sela-sela dinding, menyelimuti langit-langit dengan ketenangan palsu. Tak ada yang aneh, tak ada yang mendesak, tak ada firasat. Hanya suara kipas angin tua yang berputar lambat, gemerisik kain gorden yang tersentuh angin tipis, dan bayangan dedaunan dari jendela kaca yang bergetar karena hembusan udara malam. Di ruang tengah, Arini duduk bersila di sofa dengan rambut digulung seadanya, mengenakan sweater abu-abu yang sedikit kebesaran. Ia memeluk bantal kecil, menatap layar televisi yang menampilkan drama lama tanpa benar-benar menyimaknya. Matanya sesekali menoleh ke arah dapur di mana suara sendok beradu dengan cangkir terdengar. "Tehnya manis ya, Ma?" tanya Raya dari balik meja dapur. Arini hanya mengangguk pelan. "Kamu yang bikin, ya kamu yang tahu manis apa enggaknya," jawabnya sambil tersenyum lemah. Raya, anak perempuannya yang kini sudah dewasa, berjalan pelan membawa dua cangkir. Ia meletakkan satu di depan ibunya, lalu duduk di karpet dengan tubuh disandarkan ke sofa. Wajahnya mirip Arini, sama-sama tenang, tapi menyimpan sesuatu yang tak mudah dibaca. Usia membuat perbedaan itu samar. Malam itu seharusnya biasa, sederhana, seperti banyak malam lainnya. Suami Arini, Raka, sedang dalam perjalanan dinas keluar kota. Biasanya, Arini menikmati waktu seperti ini, kesempatan kecil untuk berbagi momen ringan dengan anaknya, menonton TV, berbicara tentang hal remeh, atau sekadar menikmati keheningan tanpa gangguan. "Ma, Papa bakal pulang Jumat, ya?" tanya Raya sambil menyeruput teh. "Harusnya sih gitu. Tadi sempat kirim pesan katanya udah sampai hotel," jawab Arini, matanya kembali ke layar, tapi pikirannya tidak ikut. Ia merasa sedikit aneh, tapi belum bisa menjelaskan kenapa. Suasana rumah mereka cenderung redup, bukan karena ada yang disembunyikan, tapi karena memang begitu kebiasaan mereka. Lampu tidak pernah terang menyilaukan. Mereka lebih suka suasana hangat dan teduh. Tapi malam itu, cahaya lampu tampak lebih dingin dari biasanya. Entah kenapa, suara dari luar terasa lebih keras. Langkah kucing di atap terdengar seperti sesuatu yang lebih berat. Tiupan angin dari jendela membuat gorden bergerak seolah bernapas. Jam di dinding berdetak lambat. Detik demi detik menggantung seperti napas yang tertahan. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Bunyi yang sangat biasa, tapi malam itu, suara deringnya terdengar seperti sesuatu yang tidak seharusnya datang. Arini dan Raya saling pandang. Raut wajah mereka berubah. Bukan karena takut, tapi lebih karena terkejut. Siapa yang masih menelpon ke telepon rumah malam-malam begini? "Ma, angkat." Arini mengangguk pelan dan bangkit dari sofa. Langkahnya lambat tapi mantap. Ia meraih gagang telepon dan mengangkatnya. "Halo." Hening. Lalu terdengar suara berat, rendah, dan tertahan seperti seseorang yang sedang bersembunyi. "Ini aku, Arin. Jangan kaget ya." Arini menarik napas. "Raka." "Iya. Dengerin baik-baik. Ini penting." Suara Raka terdengar parau, nyaris seperti berbisik tapi memaksa. Arini refleks melirik ke arah Raya yang menatapnya dengan alis terangkat. Arini berjalan menjauh sedikit ke sudut ruangan, mencoba fokus. "Ada apa?" tanyanya perlahan, mulai merasakan sesuatu yang mengganjal. "Kalau nanti ada yang datang ke rumah, siapapun, kalau ada yang ketuk pintu, jangan dibuka. Apapun alasannya, matikan semua lampu. Jangan bersuara. Ngerti?" Arini membeku. "Ra, kamu ngomong apa sih? Kamu kenapa?" "Arin, jangan tanya-tanya sekarang. Aku nggak punya banyak waktu. Ini penting. Tolong, jangan buka pintunya, ya? Malam ini, jangan buka." Arini terdiam. Tangannya menggenggam gagang telepon lebih erat.
Dadanya mulai sesak. Apa kamu dalam bahaya? Tanyanya pelan. Bukan aku, bukan juga kamu, tapi mereka. Bisik Raka dengan tekanan yang sulit dijelaskan. Kalau kamu lihat atau dengar sesuatu, jangan percaya. Jangan percaya sama siapapun selain aku. Aku akan jelasin nanti. Sekarang kamu cuma perlu ikutin aku. Arini mengangguk meski tahu Raka tidak bisa melihatnya. Dalam pikirannya, ada puluhan pertanyaan yang berdesakan, tapi tak satu pun bisa ia lontarkan. Suaranya tidak seperti Raka yang ia kenal. Terlalu tegang. Terlalu dingin. Raka, kamu di mana? Tanyanya akhirnya. Aku. Nggak penting. Jangan khawatir. Aku aman. Tapi kamu harus dengerin aku. Kalau kamu sayang sama Raya, kalau kamu sayang sama keluarga kita, jangan buka pintu malam ini. Klik. Telepon mati. Arini berdiri mematung. Suara di luar kembali terdengar. Angin, ranting, dan detak jam. Tapi sekarang semuanya terasa berbeda. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Ma? Panggil Raya pelan. Arini memutar tubuh. Ia menatap anaknya. Lalu ke pintu depan yang kini terlihat seperti batas antara dunia yang dikenalnya dan sesuatu yang belum bisa ia pahami. Matikan lampu, bisiknya. Raya menatap ibunya sejenak sebelum berdiri dan mematikan lampu satu persatu. Rumah perlahan menjadi gelap. Hanya disinari cahaya samar dari luar. Di tengah kegelapan, Arini duduk kembali di sofa, memeluk bantal yang tadi ia tinggalkan. Tangannya gemetar. Napasnya pendek. Ia memandang pintu. Belum ada yang mengetuk. Tapi entah kenapa. Rasanya itu hanya soal waktu. Langit di luar mendung. Tapi bukan mendung yang membawa hujan. Lebih seperti mendung yang menggantungkan sesuatu di udara. Di dalam rumah, keheningan terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah-olah udara pun memadat. Setelah telepon itu terputus, Arini masih duduk di sofa. Posisinya tak berubah. Hanya bola matanya yang terus bergerak, menatap pintu, lalu ke jendela, lalu kembali ke pintu lagi. Seperti ada sesuatu yang menunggu di sana. Raya perlahan menghampiri ibunya. Langkahnya pelan, nyaris tanpa suara. Wajahnya menunjukkan kebingungan bercampur rasa khawatir yang mulai tumbuh tanpa arah. Ma, itu papa tadi ya? Suaranya pelan, nyaris berbisik. Arini mengangguk, tapi tidak langsung menjawab. Ada jeda panjang yang membuat Raya gelisah. Dia bilang apa? Arini menelan ludah. Dia nyuruh kita jangan buka pintu kalau ada yang datang malam ini. Matikan semua lampu. Jangan bersuara. Raya mengerutkan dahi. Kenapa? Dia nggak jelasin. Kalimat itu terdengar seperti luka yang baru dibuka. Suara Arini berat, seperti sedang menahan air mata yang belum tahu alasannya. Raya berjalan ke jendela, mengintip dari celah kecil. Jalanan di depan rumah masih kosong. Tak ada mobil, tak ada orang. Hanya lampu jalan yang berkedip pelan, seperti akan mati kapan saja. Ini aneh, Ma. Aku tahu. Tapi papa nggak mungkin ngelakuin ini kalau nggak penting, kan? Arini memejamkan mata. Ia ingin percaya itu. Tapi nada suara Raka tadi bukan suara lelaki yang sedang melindungi. Itu suara seseorang yang sedang mencoba mengendalikan sesuatu yang nyaris lepas. Ia tahu Raka bisa tenang dalam keadaan apapun. Tapi tadi malam, dia gemetar. Walau hanya lewat suara, Arini bisa merasakannya. Ia bangkit, mengambil ponsel, menelpon balik. Tidak diangkat. Dicoba lagi. Masih tidak dijawab. Dada Arini semakin sesak. Ia bukan tipe wanita yang mudah panik. Tapi ada sesuatu dalam cara Raka berkata-kata yang membuat seluruh fondasi keyakinannya bergeser. Selama ini, ia percaya pada pria itu. Tapi malam ini, ada lapisan baru dari suaminya yang muncul. Sesuatu yang belum pernah ia lihat. Dan itu membuatnya takut. Lampu di ruang tamu mulai berkedip. Hanya sekejap. Tapi cukup untuk membuat keduanya menoleh bersamaan. Listriknya? Tanya Raya. Arini menggeleng. Mungkin cuma tegangan.
Tapi matanya tetap menatap lampu, seolah menunggu sesuatu yang lain. Jam menunjukkan pukul 21.48. Waktu yang biasanya dipakai untuk bersiap tidur. Tapi malam ini, tak ada yang ingin tidur. Tak ada yang berani memejamkan mata. Tiba-tiba, suara berderak dari arah teras. Seperti sesuatu yang menginjak dedaunan kering. Arini langsung berdiri. Nafasnya tercekat. Raya mendekat, memegang tangan ibunya. "Ma, diam." Mereka berdiri berdua, menatap pintu depan yang tertutup rapat. Hanya berjarak 2 meter. Detik demi detik berlalu. Tak ada suara lain. Sampai akhirnya, ketukan pertama. Pelan. 3 kali. Ragu-ragu. Seperti seseorang yang tidak ingin menakuti, tapi juga tidak ingin pergi. Arini menggenggam tangan Raya lebih erat. Raya berbisik, "Itu cuma orang minta tolong, mungkin tetangga." Tapi kenapa harus malam-malam? Ketukan itu berhenti, tapi hanya untuk beberapa detik. Lalu terdengar suara dari luar. Suara perempuan. Lembut, tapi penuh kegelisahan. "Permisi, tolong, saya butuh bantuan." Arini terdiam. Suaranya tidak asing, tapi tidak juga dikenal. Sesuatu di dalam dirinya menolak mempercayai suara itu. Raya bergerak ke arah pintu. Arini menarik lengannya. "Jangan." "Tapi Ma, dia minta tolong. Papa bilang, jangan buka pintu." Raya menatap ibunya. Ada gesekan antara logika dan naluri. Naluri untuk membantu, dan logika yang berteriak bahwa sesuatu tidak beres. Tapi semua itu kini bercampur dengan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. "Bu, saya tahu ibu di dalam. Tolong, cuma sebentar. Saya tidak akan masuk. Saya hanya butuh bicara." Arini memejamkan mata. Suara itu mengandung sesuatu yang menusuk. Bukan hanya ketakutan, tapi juga harapan. Ia mengambil ponsel lagi. Menelepon Raka untuk ketiga kalinya. Kali ini diangkat. "Arin?" Suara Raka, tegang dan cepat. "Ada perempuan di luar. Dia minta tolong." "Jangan buka." Suara itu langsung memotong. Penuh tekanan. Tidak seperti Raka yang biasa. "Siapa dia?" tanya Arini. "Aku bilang jangan buka." Suara Raka naik, lalu turun tiba-tiba. Seolah sadar sedang kehilangan kendali. "Maaf, maksudku, dia berbahaya. Aku nggak bisa jelasin sekarang. Tapi dia bagian dari sesuatu yang harus kita hindari." "Bagian dari apa?" "Arin, kamu nggak ngerti. Aku mohon, jangan percaya apapun yang dia katakan. Jangan biarkan dia masuk. Dia bukan siapa-siapa." Kata-kata itu menancap. Bukan siapa-siapa. Tapi perempuan di luar bicara dengan nada yang berbeda. "Arini, aku tahu kamu nggak kenal aku. Tapi aku kenal kamu." Arini terdiam. Perempuan itu melanjutkan. "Tolong, buka pintunya. Kamu berhak tahu." Raka mulai tergagap di telepon. "Matikan lampu. Kunci semua jendela. Jangan dekat-dekat pintu. Aku akan urus semuanya." Arini ingin bertanya lebih. Tapi suara Raka berubah lagi. Lebih keras, lebih tergesa, lebih gelisah. "Dengerin aku. Ini bukan soal percaya atau enggak. Ini soal keselamatan. Kamu nggak tahu siapa dia sebenarnya." Arini berjalan mundur, memeluk Raya. Matanya menatap pintu yang masih tertutup. Tiba-tiba semuanya terasa seperti jebakan. Kepercayaan, suara-suara, bahkan rumah ini. Suara perempuan di luar masih terdengar, tapi lebih pelan, seperti seseorang yang tahu bahwa waktunya tidak banyak. "Kalau kamu nggak buka malam ini, semuanya akan tetap seperti semula. Tapi kalau kamu buka, kamu bakal tahu yang sebenarnya." Klik. Raka memutuskan sambungan telepon tanpa pamit. Ketukan itu masih menggema meski telah berhenti. Seperti suara yang tak hanya menyentuh daun pintu, tapi juga mengetuk langsung ke dalam dada Arini. Suara yang sederhana, 3 ketukan pelan,
namun membawa beban yang tidak bisa dijelaskan. Ia berdiri diam, tubuhnya kaku seperti marmer. Cahaya dari lampu jalan menyelinap samar melalui celah gorden, memantulkan siluet kursi dan bayangan Raya yang masih duduk dengan lutut ditarik ke dada. Raya tidak bicara. Matanya tertuju pada ibunya, menunggu keputusan, menunggu arah, tapi yang ia dapat hanya keheningan. Arini mencoba mengatur napas, tapi tak berhasil. Setiap helaan terasa pendek, dingin, terputus. Dia masih di sana, bisik Raya. Arini tidak menjawab. Ia melangkah pelan ke jendela samping pintu, tempat tirai tipis menjadi satu-satunya pemisah antara pandangan dan kenyataan. Ia tidak mengintip. Ia hanya berdiri di sampingnya, menahan dorongan untuk melihat. Karena bagian dari dirinya ingin tahu, tapi bagian lain takut kebenaran yang akan terlihat bukan seperti yang ia harapkan. Suara dari luar kembali terdengar. Pelan, penuh luka. Maaf, saya tahu ini aneh, tapi saya butuh kamu dengerin saya, Bu. Raya menoleh. Dia masih di situ. Ma. Arini mengangguk pelan. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia merasa terjebak dalam ruang yang sempit, seperti seseorang yang terkurung dalam lift dengan kabel yang nyaris putus. Telepon rumah diam. Tak ada dering. Tak ada suara dari Raka. Dan justru itulah yang membuat semuanya lebih mengerikan. Tadi, Raka hadir lewat suara, mengisi kekosongan dengan instruksi yang membingungkan. Tapi kini, sunyi. Dan suara dari luar rumah, yang sebelumnya hanya suara asing, perlahan mulai merayap masuk ke pikiran Arini, merusak garis kepercayaan yang sudah lama ia bangun. Perempuan di luar mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Bukan marah, tapi putus asa. Suaranya bergetar seperti seseorang yang telah mengetuk banyak pintu, tapi tidak satu pun dibuka. Aku nggak akan ganggu. Aku cuma mau kamu tahu sesuatu. Tentang dia. Kalimat itu menggantung. Tentang dia. Tentang Raka. Arini menunduk. Telapak tangannya dingin dan basah. Ia berjalan menjauh dari jendela, menuju dapur. Membuka keran, membasuh wajah. Air dingin menghantam kulit, tapi tidak membawa kelegaan. Hanya menambah kesadaran bahwa malam ini tidak seperti malam lainnya. Raya mengikuti dari belakang, pelan, seperti tidak ingin mengejutkan ibunya. Ma, katanya, suara pelan. Kita harus apa? Arini tidak menjawab langsung. Ia menatap wastafel, lalu cermin kecil di atasnya. Wajahnya terlihat pucat. Mata sembab, bukan karena menangis, tapi karena menahan sesuatu yang lebih dalam dari air mata, ketidakpastian. Papa pernah cerita tentang masa lalunya ke kamu? Tanya Arini tiba-tiba, tanpa menoleh. Raya mengerutkan kening. Cerita gimana? Apapun. Tentang sebelum dia nikah sama aku. Tentang keluarganya. Temannya. Siapapun. Raya berpikir. Cuma sedikit. Katanya orang tuanya udah nggak ada. Dia bilang, waktu muda sempat tinggal di luar kota. Tapi nggak banyak detail. Kenapa? Ma. Arini mengusap wajah dengan handuk, lalu menatap putrinya dengan pandangan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Ia takut. Karena perempuan itu. Dia ngomong kayak dia tahu sesuatu tentang papa. Sesuatu yang bukan kita tahu. Langit di luar bergemuruh. Tapi tidak ada hujan. Hanya petir jauh yang menyambar diam-diam, menambah warna pada malam yang semakin padat. Arini kembali ke ruang tamu. Ia menatap pintu lagi. Kali ini, tak ada suara, tak ada ketukan. Tapi justru itulah yang mengganggu, karena heningnya seperti jebakan. Seolah-olah seseorang di luar sedang berdiri diam, mendengarkan napas mereka dari balik kayu itu. Ia mengunci pintu sekali lagi. Padahal sudah terkunci. Tapi ada kebutuhan psikologis untuk memastikan ulang, karena rasa aman sudah hilang sejak telepon pertama. Perempuan di luar kembali bersuara. Kali ini nadanya berubah. Kalau kamu percaya padanya, kamu akan kehilangan kesempatan satu-satunya untuk tahu siapa dia sebenarnya. Aku nggak akan ulang malam ini. Aku nggak akan kembali.
Arini menoleh ke Raya. Matanya mulai berkaca. Dia kayak tahu kita. Tapi kita nggak tahu dia. Raya berjalan ke arah pintu. Berdiri di depannya. Tidak menyentuh handle. Hanya berdiri. Memandang ke depan. Seolah bisa menembus kayu dan melihat perempuan di baliknya. Apa kita bisa percaya Papa? Pertanyaan itu menghantam Arini seperti badai. Ia tahu anaknya tidak bermaksud menyudutkan. Tapi dalam pertanyaan itu, ada luka yang lebih dalam dari sekadar ketakutan. Selama ini, aku percaya. Tapi malam ini, aku mulai ragu. Jawab Arini, pelan, jujur, dan getir. Suara perempuan terdengar satu kali lagi. Nyaris seperti bisikan terakhir. Dia bukan seperti yang kamu pikir. Dan aku, bukan ancaman. Aku saksi. Seketika, telepon Arini berdering. Ia terkejut. Suaranya tiba-tiba menusuk keheningan. Ia mengangkat tanpa berpikir panjang. Raka, Arin, dengerin aku baik-baik. Dia mulai masuk ke kepala kamu. Jangan biarin. Itu cara dia. Dia bisa ngelintir kata-kata. Dia bisa bikin kamu ngerasa aku yang salah. Jangan percaya sama apapun yang keluar dari mulutnya. Siapa dia, Raka? Bukan siapa-siapa. Hanya masa lalu yang udah aku tutup. Kamu mau rusak semuanya cuma karena suara asing. Kalau dia cuma suara asing, kenapa kamu segelisah ini? Raka terdiam. Lalu berkata dengan nada datar. Karena kadang, suara yang kita kenal lebih berbahaya dari yang tidak kita kenal. Klik. Telepon terputus. Deuge. 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 Ketukan kedua menggema lebih dalam. Seperti dipukul dengan niat yang bulat. Tidak ada lagi keraguan di baliknya. Tak ada lagi sopan santun. Ketukan ini tidak meminta. Ia menuntut. Ia menyerbu ke dalam ruang dan mengacak-acak rasa aman yang tersisa. Raya terlonjak dari tempatnya berdiri. Nafasnya tercekat. Ia menoleh cepat ke arah ibunya. Tapi Arini justru tidak bergerak. Ia diam, tubuhnya membatu. Bola mata mengarah ke pintu tapi tak benar-benar melihat. Seolah pikirannya sedang ditarik ke dua arah yang berlawanan. Antara percaya pada suara laki-laki yang selama ini ia cintai, dan suara asing yang terus mengguncang fondasi yang sudah mereka bangun bersama. Ketukan itu membawa sesuatu. Bukan hanya bunyi, tapi muatan. Seperti suara dari masa lalu yang dikirim ulang ke masa sekarang dengan amplop yang belum pernah dibuka. Raya mengambil langkah mundur. Matanya masih terarah ke daun pintu. Cahaya dari luar membentuk bayangan samar kaki seseorang di bawah celah pintu. Satu pasang. Diam. Tak bergerak. Hanya berdiri menunggu. Dia masih di situ. Bisik Raya. Arini mengangguk perlahan. Iya. Dan dia nggak akan pergi sampai kita tahu kenapa. Udara malam menelusup masuk lewat celah ventilasi. Membawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum. Arini memegang lengan anaknya. Ia bisa merasakan denyut nadi Raya yang berlari cepat. Ia tahu. Bukan hanya Raya yang takut. Dirinya pun sama. Tapi lebih dari takut. Yang merayap dalam dada Arini malam itu adalah rasa malu karena tidak tahu. Bagaimana mungkin ia hidup bertahun-tahun dengan seorang lelaki tanpa pernah menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan begitu dalam? Arini menggerakkan kepalanya perlahan ke arah jendela. Tirai masih tertutup. Tapi kali ini, ada dorongan dalam dirinya untuk melihat. Untuk memastikan bahwa yang ia hadapi malam ini bukan bayangannya sendiri. Bahwa ketakutan ini benar-benar nyata. Ia mendekati jendela. Tangan gemetar menyibak sedikit celah tirai. Cahaya lampu jalan menerangi separuh wajah perempuan yang berdiri di depan pintu. Ia berdiri tegak. Tidak merunduk. Tidak meratap. Wajahnya tenang. Tapi ada sesuatu di matanya. Sebuah beban yang dalam. Seperti seseorang yang sudah lama menunggu momen ini tiba. Arini menarik napas. Dalam keheningan itu, perempuan itu menoleh sedikit. Langsung ke arah jendela. Mereka saling tatap. Hanya 2 detik. Tapi 2 detik itu cukup untuk mengguncang benteng terakhir dalam diri Arini. Dia bukan orang gila. Bukan pengemis. Bukan penyusup.
Dia adalah seseorang yang penuh keyakinan. Arini menutup tirai cepat-cepat. Nafasnya makin cepat. Dia ngelihat aku. Raya mendekat. Siapa dia? Arini tidak menjawab. Tapi dalam pikirannya, pertanyaan itu menggemuruh. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa aku merasa dia lebih jujur dari suamiku sendiri? Telepon rumah tidak berdering lagi. Ponsel pun sunyi. Tapi keheningan itu kini berbicara lebih lantang. Arini berjalan ke ruang tengah. Duduk di sofa. Tangannya menggenggam erat bantal kecil seperti sedang memegang kendali yang tersisa. Raya duduk di karpet. Apa kita harus hubungi polisi? Arini menoleh. Pelan. Kalau yang datang bukan orang jahat, kita bakal jadi orang yang mengusir kebenaran. Raya menunduk. Ia tahu ibunya sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Dan ia juga tahu, tidak ada yang bisa memberikan jawaban malam ini selain waktu dan keberanian. Ma, Raya memecah keheningan. Apa kamu pernah curiga sama papa sebelumnya? Arini menatap anaknya. Pandangan itu dalam. Bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena untuk pertama kalinya ia harus berkata jujur, pada orang lain, dan pada dirinya sendiri. Pernah, bisiknya. Kenapa nggak pernah cerita? Karena aku juga nggak yakin. Kadang, kita terlalu ingin percaya seseorang, sampai kita abaikan suara hati sendiri. Tangis kecil merambat di sudut mata Arini, tapi tak jatuh. Ia tahan. Karena malam ini bukan waktu untuk air mata. Malam ini adalah waktu untuk mendengar. Bukan hanya suara dari luar pintu, tapi juga suara dari dalam dirinya sendiri. Ketukan kedua tidak datang lagi. Tapi suara perempuan kembali terdengar. Tolong, aku tahu ini berat. Tapi aku di sini bukan buat menghancurkan. Aku di sini untuk membebaskan kamu. Dan diri aku. Kalimat itu tidak dilontarkan seperti ancaman. Tapi seperti doa. Doa dari seseorang yang telah kehilangan banyak hal karena kebenaran yang tak pernah punya tempat untuk disampaikan. Arini berdiri. Langkahnya pelan. Setiap langkah seperti melewati kenangan, rasa takut, dan ragu yang menumpuk. Ia berdiri di depan pintu. Tidak menyentuhnya. Hanya menempelkan telinga. Hening. Tak ada suara napas dari balik pintu. Tak ada gerakan. Tapi kehadiran perempuan itu terasa nyata. Dekat, seperti dia berdiri hanya sejengkal dari sisi lain dunia. Raya menatap ibunya. Ma. Dia nggak minta masuk. Dia minta didengar. Kalau itu jebakan. Kalau ini kenyataan. Kalimat itu menggantung. Menutup semua keraguan dengan satu titik terang. Arini menunduk. Ia tahu, malam ini bukan tentang memilih antara benar dan salah. Tapi tentang berani atau tidak menghadapi kebenaran yang tidak diminta. Dan dalam keheningan yang hampir suci itu, suara Raka muncul dari ponsel. Ia menelepon lagi. Arini mengangkat dengan tangan gemetar. Arin, kamu masih dengerin aku, kan? Suara Raka kini lebih lembut. Tapi itu bukan kelembutan yang menenangkan. Itu nada seseorang yang menyadari bahwa kekuatannya perlahan hilang. Kamu tahu aku cuma mau lindungin kamu, kan? Lindungin aku. Dari siapa? Suara Arini nyaris tak terdengar. Dari semuanya. Dari apapun yang bisa rusak keluarga kita. Termasuk dari masa lalu kamu. Raka terdiam. Arini menggenggam ponsel lebih erat. Kamu bilang dia berbahaya. Tapi kamu nggak pernah bisa bilang siapa dia. Kamu cuma mau aku tutup telinga. Tapi aku nggak bisa lagi. Arin, kalau kamu buka pintu itu. Kenapa, Rak? Semua bakal berubah. Arini menatap ke arah pintu. Mungkin sudah waktunya. Klik. Ponsel dimatikan. Tapi bukan oleh Arini. Rumah itu kini tak lagi terasa seperti tempat tinggal. Ia telah berubah menjadi ruang tahanan yang dibangun dari keraguan, bayangan, dan suara-suara yang berdesakan di kepala Arini. Dinding-dinding seolah menyimpan napas, lantai menyimpan jejak-jejak waktu, dan pintu depan menjadi batas yang mengurungnya di tengah teka-teki yang kian pekat. Tak ada ketukan lagi. Namun justru keheningan itulah yang paling menyiksa.
Arini duduk di lantai ruang tamu, punggungnya bersandar pada dinding, lutut dilipat, tangan memeluk diri sendiri. Di seberangnya, Raya duduk memandangi ibunya dengan mata yang lelah, bukan lelah fisik, tapi lelah karena tidak bisa mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, sekaligus sadar bahwa semua ini akan mengubah segalanya. Raka tidak menelpon lagi. Sejak ia memutus sambungan terakhir dengan nada penuh kecemasan, tidak ada upaya lanjutan untuk menghubungi. Dan itu, justru yang membuat Arini makin curiga. Kalau benar ia ingin melindungi, kenapa meninggalkan? Suara perempuan itu tidak terdengar sejak beberapa menit lalu. Tapi bukan berarti ia pergi. Arini tahu, perasaan itu kuat. Ia masih di luar, menunggu. Dan itu menimbulkan perasaan asing di dalam dirinya. Bukan teror, tapi rasa dihargai. Karena hanya seseorang yang sungguh yakin dengan kebenaran yang akan tetap bertahan meski ditolak. Ma. Suara Raya lirih, seperti permohonan. Kita nggak bisa terus begini. Kita harus tahu siapa dia. Arini mengangguk, pelan. Tapi ada jeda panjang sebelum ia menjawab. Aku butuh tahu, katanya. Bukan tentang dia, tapi tentang dia. Raya tahu siapa yang dimaksud. Raka. Seseorang yang telah menjadi poros hidup mereka. Seseorang yang selalu bicara dengan logika, bertindak dengan tenang, mencintai dengan cara yang stabil, tapi ternyata bisa menyembunyikan sesuatu begitu besar hingga membuat satu rumah limbung hanya karena sebuah suara dari luar pintu. Arini berdiri, tidak terburu-buru, tapi dengan niat yang penuh. Ia melangkah ke arah pintu, berhenti tepat di depannya. Matanya menatap pegangan pintu itu seperti menatap sesuatu yang suci, karena di baliknya, mungkin ada jawabannya, atau kehancurannya. Ia tidak menyentuhnya, hanya berdiri. Lalu berkata, kamu masih di sana. Butuh waktu beberapa detik sebelum suara dari luar membalas. Kali ini tidak ragu, tidak merayu, tapi mantap dan penuh luka yang disimpan rapat. Aku masih di sini. Aku nggak akan pergi sampai kamu dengar aku. Arini menelan ludah. Kamu siapa? Tinggi. Lalu terdengar napas berat sebelum jawaban datang. Aku orang yang seharusnya dia nggak pernah tinggalin. Arini menutup mata. Suara itu, tidak muda, tapi juga tidak tua. Seperti perempuan yang pernah mengalami terlalu banyak untuk usia yang masih berjalan. Ada kedewasaan yang dipaksa, dan penderitaan yang tidak pernah sembuh. Aku nggak di sini buat merusak keluarga kamu. Aku tahu kalian nggak salah. Tapi kamu harus tahu, Raka menyimpan sesuatu yang bisa ngancurin lebih banyak kalau dibiarkan terus. Apa yang dia simpan? Siapa dia sebenarnya? Arini merasakan darahnya turun ke ujung kaki. Dia suamiku. Dia adalah saudaraku. Kata itu menghantam seperti palu. Raya berdiri, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Arini tak bergeming, tapi air matanya mulai turun. Bukan karena sedih, tapi karena semua pertanyaan yang selama ini ia tahan, mulai menemukan celah. Aku adik kandungnya, lanjut perempuan itu. Kami tumbuh bareng. Tapi suatu malam dia pergi. Meninggalkan kami. Meninggalkan ibuku yang sakit. Menanggalkan nama. Dan mengambil hidup yang bukan miliknya. Dia bilang dia mau hidup baru, bersih dari beban. Tapi beban itu bukan hanya miliknya. Dia ambil semua kebenaran, dan meninggalkan kami dengan kebohongan. Arini merasa tubuhnya berat. Ia bersandar ke dinding. Kenapa baru sekarang? Karena aku baru tahu di mana dia. Karena dia pikir kalau dia ganti nama, ganti kota, ganti cerita, aku nggak akan bisa nemuin dia. Tapi dunia ini kecil. Dan suara hati lebih keras dari apapun. Raya menatap ibunya dengan wajah bingung dan gemetar. Jadi selama ini, papa kita bukan papa yang kita kira. Arini tidak menjawab. Ia hanya memeluk anaknya. Dalam pelukannya, ada getar yang tak bisa diredakan. Sebuah kegagalan yang terasa pahit, bukan karena ia ditipu, tapi karena ia ikut mempertahankan kebohongan itu, tanpa sadar. Kenapa kamu datang malam-malam begini? Tanya Arini pelan.
hampir tak terdengar. Karena aku tahu, siang hari dia bisa kendalikan segalanya. Tapi malam dia nggak bisa sembunyi di balik topeng. Arini menutup mata. Ia mengingat kembali semua percakapan dengan Raka selama bertahun-tahun. Semua kalimat yang terdengar normal tapi sebenarnya penuh celah. Semua penghindaran halus ketika ditanya soal masa lalu. Semua janji yang tidak pernah diminta. Dan kini, satu suara perempuan, dalam satu malam, bisa membuat semua itu terlihat seperti bayangan yang palsu. Perempuan itu bicara lagi. Lebih tenang. Aku cuma minta satu hal. Jangan buka pintu karena takut. Buka kalau kamu siap untuk lihat siapa dia. Buka bukan buat aku, tapi buat kamu sendiri. Kalimat itu seperti doa. Dan Arini, untuk pertama kalinya malam itu, merasa dihormati. Bukan karena status sebagai istri, bukan karena sebagai korban kebohongan, tapi karena seseorang melihatnya sebagai manusia yang berhak tahu kebenaran. Ia menunduk, mengusap wajah, lalu berdiri. Nafas panjang ia ambil. Dada sesak tapi kuat. Mata sembab tapi jelas. Dalam dirinya, pertanyaan sudah tidak lagi penting. Yang ia butuhkan sekarang adalah keberanian. Langkah kaki Arini terdengar pelan saat ia berjalan menyusuri koridor rumah yang sunyi. Jari-jarinya menyusuri dinding, seolah menyentuh sesuatu yang tak terlihat. Ia tidak lagi bicara, tak juga menangis. Hanya diam. Tapi di dalam dirinya, suara-suara masa lalu mulai memekik. Bukan keras, tapi cukup tajam untuk menggores keyakinan yang selama ini ia bangun. Di belakangnya, Raya mengikuti dengan langkah ragu. Ia ingin bertanya, ingin bicara, tapi aura ibunya malam itu terlalu pekat untuk disentuh. Arini seperti berubah. Bukan menjadi sosok lain, tapi menjadi diri yang seharusnya. Perempuan yang akhirnya memilih membuka matanya sendiri. Mereka masuk ke kamar Arini. Lampu tidak dinyalakan. Hanya diterangi cahaya temaram dari lampu meja. Di dalam kamar itu, segala sesuatu terlihat biasa. Tempat tidur rapi, foto pernikahan tergantung di dinding, lemari besar yang tertutup rapat. Tapi bagi Arini, benda-benda itu kini terasa asing. Seperti bukti dari kisah yang sudah tak lagi utuh. Ia duduk di tepi ranjang. Tangannya meraih laci kecil di samping tempat tidur. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna kayu. Sudah lama tidak dibuka. Di dalamnya, surat-surat, nota belanja lama, foto-foto jadul, dan satu amplop kusut yang tidak pernah ia buka sebelumnya. Arini memegang amplop itu. Jantungnya berdebar. Ia ingat, amplop ini ia temukan 2 tahun lalu saat membersihkan lemari. Ia sempat bertanya pada Raka. Jawabannya waktu itu sederhana. Itu surat lama dari tempat kerja yang udah nggak penting. Dan seperti biasanya, ia percaya. Malam ini, ia membuka amplop itu. Kertas di dalamnya sudah menguning. Tapi tulisannya masih terbaca jelas. Surat pengunduran diri. Tapi bukan atas nama Raka seperti yang ia kenal, melainkan nama lain. Rahman Adiwangsa. Arini membeku. "Ma," bisik Raya dari belakang. "Itu siapa?" Arini tak menjawab, tapi pikirannya langsung melompat ke satu kejadian yang pernah ia anggap sepele. Beberapa tahun lalu, ada surat dari bank yang datang atas nama Rahman. Raka bilang itu salah kirim. Dan Arini, seperti biasa, tidak bertanya lebih jauh. Raka selalu tahu cara menjawab dengan tenang, masuk akal, dan nyaris tak bisa dibantah. Ia bukan pembohong yang kasar. Ia halus, tersenyum saat berbohong. Dan itulah yang paling menakutkan. Ia meletakkan surat itu di meja. Tangannya lalu meraih sebuah album foto di rak buku. Dibukanya perlahan, lembar demi lembar. Foto pernikahan, foto liburan, foto Raya waktu kecil. Semuanya terlihat indah. Tapi malam ini, keindahan itu seperti layar kabur yang menutupi sesuatu yang lebih gelap. Lalu ia menemukan satu foto tua. Foto yang dulu pernah ia tanya, tapi tak pernah mendapat penjelasan jelas. Dalam foto itu, terlihat Raka, lebih muda, berdiri di depan rumah kayu dengan seorang perempuan muda di sebelahnya.
Wajahnya terlalu mirip dengan suara dari balik pintu. Ini, dia? Tanya Raya pelan. Arini mengangguk. Hati kecilnya membenarkan sesuatu yang tak pernah ia sangkal. Hanya ia kubur. Perempuan di foto itu adalah orang yang kini berdiri di luar rumah mereka. Mencoba masuk bukan dengan paksa, tapi dengan kebenaran. Papa kamu bukan orang jahat, Ray, kata Arini pelan. Tapi dia bukan orang yang kita kenal sepenuhnya. Ia memejamkan mata, membiarkan memori datang dengan sendirinya. Arini ingat saat Raka pertama kali melamar. Cara bicaranya sopan, matanya menatap lurus, tapi tak pernah banyak cerita. Ia selalu berkata, yang penting masa depan, bukan masa lalu. Dan ia, yang waktu itu sedang mengejar ketenangan setelah kegagalan, mengangguk saja. Ia ingat Raka pernah panik saat seseorang menelepon di tengah malam, lalu buru-buru keluar rumah, pulang dengan ekspresi dingin yang tak biasa. Ia bilang itu klien, tapi tak pernah ada nama yang disebut. Ia ingat Raka menolak reuni sekolah, bilang ia tak pernah akrab dengan siapa-siapa. Ia tak punya akun media sosial, tak pernah cerita soal masa kecil, tak ada kontak saudara. Selalu tentang, aku dan kamu saja, Arin. Semua itu dulu terasa romantis. Kini, terasa seperti isolasi perlahan-lahan yang ia terima dengan senang hati. Tiba-tiba, suara Raya memecah lamunannya. "Ma, kenapa kamu gak pernah tanya lebih jauh soal papa?" Arini tersenyum getir. "Karena aku butuh seseorang yang kelihatan yakin. Dan dia selalu kelihatan yakin. Dan aku capek merasa ragu." Raya menatap ibunya, lalu duduk di sampingnya. "Sekarang kamu masih yakin?" Arini menatap surat di tangannya. Wajahnya tenang, tapi suaranya mulai retak. "Sekarang, aku tahu bahwa yakin itu harus lahir dari keberanian, bukan dari kenyamanan." Petir kembali menyambar di luar. Jauh, tapi cahayanya masuk sebentar ke kamar, menerangi wajah mereka berdua. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Arini merasa tidak takut. Bukan karena situasi sudah jelas, tapi karena untuk pertama kali, ia mengizinkan dirinya untuk melihat dengan mata terbuka. Ia menoleh ke arah jendela. Tirai belum tertutup rapat. Dari sana, tampak sedikit bayangan di depan rumah. Perempuan itu masih di sana. Berdiri, menunggu, tanpa mengetuk, tanpa memaksa. Dan itulah yang membuat Arini tahu bahwa perempuan itu bukan musuh. Ia adalah cermin. Cermin dari masa lalu yang tak bisa lagi dihindari. Malam kian menebal. Waktu terasa beku. Rumah Arini seperti terjebak di antara dua dunia. Yang satu, dunia yang telah ia kenal selama ini, nyaman tapi penuh kebohongan. Yang satu lagi, dunia di balik pintu, dingin dan asing, tapi mungkin, benar. Pintu depan masih tertutup. Tak ada suara dari luar. Tak ada langkah. Tak ada napas. Tapi udara membawa tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti udara sebelum hujan besar jatuh. Seperti jeda sebelum ledakan. Seperti tarikan napas panjang sebelum seseorang berbicara untuk terakhir kalinya. Dan lalu, duk, duk, duk. Ketukan ketiga. Tidak lagi ragu. Tidak lagi terburu-buru. Tapi juga tidak kasar. Ketukan itu sadar. Seperti tahu waktunya sudah cukup. Seperti tahu kebenaran tidak bisa ditahan lebih lama. Arini berdiri di ambang ruang tamu. Nafasnya berat. Dada naik turun cepat. Di sebelahnya, Raya berdiri kaku. Wajahnya pucat. Matanya tak lepas dari pintu. Tidak ada teriakan dari luar. Tidak ada permohonan. Hanya ketukan. Tapi malam itu, ketukan itu lebih keras dari teriakan, lebih menusuk dari ancaman. Arini melangkah pelan. Setiap langkahnya membawa ingatan yang terus berdatangan. Raka dan semua diamnya. Raka dan cerita-cerita setengah. Raka yang memintanya untuk tidak membuka pintu, tapi tak pernah memberinya alasan yang cukup. Sampai di depan pintu, Arini berhenti. Ia berdiri di sana. Lama. Matanya tertuju ke handle pintu yang dingin. Jarak antara tangan dan pegangan itu tidak lebih dari beberapa sentimeter. Tapi rasanya seperti jurang.
Raka pernah berkata, kalau kamu buka pintu itu, semua akan berubah. Dan kini, kalimat itu kembali terngiang. Bukan sebagai peringatan, tapi sebagai konsekuensi. Suara dari luar akhirnya terdengar. Tapi tidak seperti sebelumnya. Bukan permohonan. Bukan luka. Bukan tangis. Hanya satu kalimat. Tenang, padat, dan menggetarkan. Arini, kamu sudah tahu semuanya. Sekarang tinggal kamu yang tentukan. Arini menutup mata. Nafasnya ditarik panjang, seperti menarik kembali seluruh kekuatan yang pernah ia tinggalkan sepanjang pernikahannya. Ia tak ingin membuat keputusan dengan emosi. Tapi malam ini bukan tentang kemarahan. Bukan juga tentang balas dendam. Ini tentang hak atas kebenaran. Ia menatap Raya, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia berbicara dengan suara penuh keyakinan. Apapun yang terjadi, kamu harus tahu, MA nggak pernah bohong ke kamu. Raya mengangguk. Matanya mulai berkaca. Aku tahu, MA. Arini menyentuh handle pintu. Tapi sebelum ia memutar, ponselnya berdering. Suara itu tajam, menyentak semua ketenangan yang sempat terkumpul. Ia mengangkat dengan tangan yang masih menggenggam pegangan pintu. Tak perlu melihat layar. Ia tahu siapa yang menelpon. Raka. Suara dari seberang langsung terdengar. Lirih, tapi penuh perintah. Jangan buka pintunya. Arini tak menjawab. Arin, kamu harus percaya aku. Jangan biarkan satu malam rusak semua yang udah kita bangun. Kamu tahu aku. Kamu tahu aku bukan orang jahat. Justru itu masalahnya. Rak. Aku nggak pernah benar-benar tahu kamu. Tapi kamu tahu aku cinta kamu. Cinta tanpa kejujuran bukan perlindungan. Rak, itu penjara. Suara Raka mulai terguncang. Dia akan putar cerita. Dia akan bawa kamu ke masa lalu yang nggak penting. Arini menahan napas. Kalau memang nggak penting, kenapa kamu berusaha mati-matian menutupnya? Karena aku takut. Takut apa? Tak ada jawaban. Takut aku pergi. Lanjut Arini. Takut kamu lihat siapa aku sebenarnya. Suara Raka akhirnya keluar. Nyaris seperti pengakuan. Arini terdiam. Lalu perlahan, dengan suara yang nyaris seperti bisikan, ia berkata, aku nggak takut lihat siapa kamu, Rak. Tapi aku takut terus hidup sama seseorang yang bahkan nggak berani lihat dirinya sendiri. Klik. Sambungan terputus. Arini berdiri dalam keheningan. Lalu dengan gerakan perlahan, ia melepaskan tangan dari ponsel, menaruhnya di meja terdekat, dan kembali menghadap pintu. Tangannya menyentuh handle. Tidak gemetar. Tidak ragu. Raya, yang masih berdiri di belakangnya, tidak mengatakan apa-apa. Tapi tatapannya mendukung. Dan itu cukup bagi Arini. Ia menutup mata sejenak. Lalu mengangkat tangan. Tarikan napas terakhir sebelum sesuatu berubah. 1 detik 2. Tapi sebelum pintu terbuka, ia berhenti. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar. Membuka pintu ini bukan soal tahu siapa perempuan di luar. Tapi soal bersiap untuk melihat ulang seluruh hidup yang pernah ia jalani. 1 langkah ke depan, dan semuanya tidak akan pernah sama. Cahaya dari luar menyelinap dari celah kecil. Suara jangkrik malam terdengar. Nang. Kontras dengan badai yang sedang berkecamuk dalam dadanya. Arini meletakkan tangannya perlahan di handle. Dan disitulah waktu berhenti. Semua jadi diam. Udara menahan napas bersamanya. Wajahnya masuk ke sorotan cahaya. Mata penuh air, tapi sorotnya tajam. Tidak lagi bertanya. Tidak lagi bingung. Kini, ia memilih. Handle pintu dingin di genggamannya. Tapi dinginnya bukan karena logam, melainkan karena semua keraguan yang menggumpal dari ujung jari hingga ke jantung. Arini berdiri dalam keheningan mutlak. Bahkan napas Raya yang biasanya ringan, kini nyaris tak terdengar. Seolah seluruh rumah menahan napas bersamanya. Pintu belum terbuka. Tapi ia tahu, keputusan sudah dibuat. Ia tidak menunggu jawaban lagi. Ia tidak butuh izin dari siapapun. Ia hanya butuh kejujuran,
Bahkan jika kejujuran itu datang membawa luka, ketakutan, atau kehancuran. Dan saat ia nyaris memutar handle, suara di luar berbicara lagi. Pelan, dalam, tapi dengan kekuatan yang tak bisa dibantah. Kalau kamu buka pintunya, kamu harus siap kehilangan rasa amanmu. Tapi kamu akan dapat kembali harga dirimu. Arini tak menjawab. Ia hanya menunduk sedikit, lalu perlahan melepaskan genggaman. Bukan karena menyerah, tapi karena ia tahu, pintu itu bukan lagi satu-satunya jalan menuju kebenaran. Malam ini telah membuka pintu-pintu lain yang lebih penting, di pikirannya, di hatinya, di seluruh tubuhnya yang selama ini ia paksa diam. Ia berbalik, menatap Raya. Aku nggak mau kamu tumbuh besar dalam rumah yang dibangun dari separuh cerita. Raya menatap ibunya. Ada air mata di pelupuknya. Tapi bukan karena takut. Bukan juga sedih. Ia melihat ibunya malam ini sebagai sesuatu yang baru. Bukan hanya sosok yang mengurus rumah, menjaga dapur, menyimpan luka dalam senyuman. Tapi perempuan yang akhirnya berdiri untuk dirinya sendiri. Kita cari tahu, Ma, ujar Raya pelan. Kalau bukan dari dia langsung, dari apa yang Papa tinggalkan. Arini mengangguk. Ia tidak lagi terdorong untuk mencari kebenaran dari bibir siapapun. Ia ingin mencarinya sendiri. Karena terlalu lama, suara-suara dari luar telah mengisi pikirannya. Malam ini, ia ingin mendengar suaranya sendiri. Mereka menuju ruang kerja kecil di sisi belakang rumah. Ruangan itu selama ini jarang dimasuki. Hanya Raka yang sering duduk di sana. Arini pernah bersih-bersih, tapi tidak pernah membuka laci-laci yang terkunci. Malam ini, kunci sudah tak lagi penting. Yang penting adalah niat untuk tidak lagi takut. Arini membuka laci meja tulis Raka. Di dalamnya, tumpukan dokumen, tagihan, surat properti, dan, di bawah semua itu, satu map besar berwarna hitam tanpa label. Ia menariknya pelan. Di dalamnya, salinan kartu identitas lama. Foto paspor dengan nama, Rahman Adiwangsa. Surat perpindahan domisili. Surat pernyataan yang ditandatangani sendiri. Saya menyatakan telah memutus hubungan dengan seluruh keluarga kandung saya sejak 2010 dan tidak ingin dihubungi kembali dalam bentuk apapun. Tanda tangan itu persis seperti tanda tangan di akta pernikahan mereka. Arini mengangkat wajah. Bibirnya terbuka, tapi kata-kata tak kunjung keluar. Raya menggenggam tangannya. Jadi dia benar-benar menutup semuanya. Arini mengangguk, dan aku ikut membantu dia tanpa sadar. Ia menunduk, menahan tangis. Tapi bukan karena dikhianati, melainkan karena selama ini, ia sendiri yang membiarkan kebohongan tumbuh subur. Ia yang memilih tidak bertanya, tidak menggali, tidak mencurigai. Semua karena ia ingin rumah yang tenang. Tapi kini ia sadar, ketenangan yang dibangun di atas dusta, hanya akan membawa gempa lebih besar di akhir. Tiba-tiba, suara dari luar terdengar lagi. Lembut, jus, tidak menuntut. Dia dulu baik, tapi dia mulai hilang arah. Kami coba tarik dia kembali. Tapi dia terlalu takut. Takut ketahuan siapa dia sebenarnya. Arini tidak menjawab. Perempuan itu melanjutkan. Dia lari, dan meninggalkan kami dengan luka yang belum pernah sembuh. Ibuku meninggal tanpa tahu kemana anaknya pergi. Aku selama bertahun-tahun cuma pengen tahu satu hal. Kenapa? Arini menunduk. Hatinya ingin tahu juga. Kenapa? Kenapa seseorang bisa mencintainya begitu dalam, tapi menyembunyikan seluruh bagian hidupnya? Kenapa seseorang yang tidur di sampingnya setiap malam bisa begitu lancar membangun dunia yang palsu? Lalu suara perempuan itu kembali, nyaris berbisik, namun terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Kalau kamu masih sayang sama dia, jangan lindungi kebohongannya lagi. Biarkan dia bertanggung jawab. Biarkan dia dilihat sebagai manusia penuh, bukan potongan yang ia pilih sendiri. Arini menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Dia ingin marah. Tapi kepada siapa? Raka yang takut? Diri sendiri yang percaya terlalu lama? Dunia yang tidak pernah memberi ruang untuk orang jujur menyembuhkan dirinya tanpa harus lari?
Malam ini bukan untuk mencari siapa yang salah. Malam ini adalah tentang memilih, lanjut berpura-pura, atau berdiri di sisi kebenaran yang mungkin menyakitkan tapi menyembuhkan. Arini berjalan kembali ke ruang depan. Ia berdiri di depan pintu sekali lagi. Bukan untuk membuka, tapi untuk berbicara. Aku nggak akan buka pintu malam ini. Bukan karena aku takut, tapi karena aku sudah tahu yang perlu aku tahu. Dan sekarang dia yang harus buka sendiri pintu-pintu yang dia tutup. Sunyi sejenak. Lalu suara dari luar menjawab dengan tenang. Terima kasih. Itu jawaban paling jujur yang pernah aku dengar. Langkah perlahan terdengar menjauh. Tapi bukan langkah orang kalah. Melainkan langkah seseorang yang akhirnya melihat bahwa kebenaran sudah ditanamkan. Dan tak akan bisa dibungkam lagi. Arini menutup matanya. Menangis. Tapi tenang. Bukan air mata kehilangan. Tapi air mata kelegaan. Di belakangnya, Raya memeluk ibunya dari belakang. Kamu hebat, Ma. Arini memegang tangan anaknya. Dalam hatinya, ia berbisik. Allah, terima kasih telah memberiku keberanian malam ini. Meski terlambat, tapi tidak sia-sia. Pagi belum datang, tapi malam terasa seperti sudah berusia seminggu. Jam di dinding nyaris tidak terdengar lagi. Detiknya lenyap ditelan kepadatan udara. Arini dan Raya duduk di ruang makan, tak saling bicara, hanya membiarkan keheningan menjadi jeda yang mereka butuhkan setelah semua yang telah terjadi. Namun, sesuatu masih menggantung. Bukan ancaman, bukan ketakutan, tapi rasa bahwa masih ada bagian cerita yang belum muncul ke permukaan. Seperti kamar terkunci yang tak kunjung dibuka. Padahal kuncinya sudah di tangan. Ma. Kata Raya tiba-tiba, pelan, hampir ragu. Waktu kecil aku pernah lihat papa ngumpetin sesuatu di loteng. Arini menoleh cepat. Wajahnya menegang. Di atas lemari besi gudang. Aku nggak tahu apa. Tapi waktu aku tanya, papa bilang itu cuma barang lama. Arini berdiri. Tak berkata apa-apa. Tapi langkah kakinya jelas. Terarah, tegas, bukan karena rasa penasaran, tapi karena ia tahu, kebenaran tidak akan datang hanya dari suara-suara di luar atau dokumen di laci. Kadang, kebenaran perlu ditemukan di tempat-tempat yang sengaja ditinggalkan. Gudang kecil di belakang rumah gelap dan berdebu. Mereka jarang masuk ke sana. Isinya tak banyak. Koper tua, kardus bekas pernikahan, peralatan yang rusak, dan sebuah lemari logam yang menjulang di pojok ruangan. Di atasnya, tertutup kain lusuh, ada satu kotak hitam, kecil, hampir tidak mencolok. Arini berdiri di atas bangku kayu, mengambilnya dengan hati-hati. Kotak itu berat. Saat ia letakkan di lantai dan membuka penutupnya, udara di dalam gudang terasa seperti berhenti bergerak. Di dalamnya, dokumen-dokumen lama, buku kecil, dan satu bundel surat yang diikat tali. Tapi yang langsung menarik perhatian adalah sebuah buku tulis bersampul kulit coklat. Tak ada judul. Tak ada nama. Arini membuka halaman pertama. Tulisan tangan Raka. Atau lebih tepatnya, Rahman. Kode moral. Hal-hal yang tidak bisa kujalani, dan hal-hal yang kubiarkan pergi. Ia membaca perlahan. Setiap halaman bukan sekadar tulisan. Tapi pengakuan. Potongan-potongan isi hati dari seseorang yang tidak bisa menjalani hidup dengan wajah yang sama lebih dari sekali. Isinya seperti catatan pribadi dari seseorang yang sedang kabur, bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Aku tinggalkan ibu di ranjangnya. Nafasnya berat. Aku tahu dia butuhku tinggal. Tapi aku sudah lelah menjadi anak yang baik, sementara semua luka terus dilempar ke aku. Saat aku tanda tangan surat penghapusan nama keluarga, tanganku gemetar. Tapi di saat yang sama, aku merasa bebas. Kehidupan baru artinya aku bisa memilih dari awal. Aku bisa jadi siapa saja. Tapi untuk itu, aku harus menghapus semua yang pernah aku sayang. Halaman-halaman berikutnya berisi nama-nama, orang-orang yang pernah dekat dengannya, dan yang ia jauhi secara sadar. Ada coretan nama ibunya. Adiknya, teman masa kecil, bahkan seorang guru spiritual. Semuanya disilang.
diberi keterangan, melemahkan, mengingatkan, membebani. Raya membuka lembaran surat yang terlipat 2 kali. Di pojoknya tertulis tanggal, Mei 2011. Isinya, jika suatu hari aku harus memilih antara menjelaskan siapa aku atau menjaga apa yang telah kubangun, aku akan pilih diam. Karena penjelasan hanya berguna untuk orang yang masih peduli, sementara dunia hanya peduli pada hasil. Arini tak bisa menahan air matanya. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pria yang ia cintai merancang pelariannya dengan sangat sistematis. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia takut. Takut dicintai dalam keadaan utuh. Takut dilihat dalam keadaan rapuh. Dan yang paling menyakitkan, takut memberi orang lain hak untuk tahu siapa dia sebenarnya. "Ma," kata Raya lirih. "Apa Papa pernah cerita tentang masa kecilnya ke kamu?" Arini menggeleng. Tidak banyak. Dia cuma bilang, keluarganya rumit dan dia tidak ingin membawanya ke dalam pernikahan. Raya duduk, memandang ibunya dalam. Jadi semua ini adalah hidup yang dia pilih, bukan yang dia dapatkan. Arini memejamkan mata. Dalam dadanya, ada perasaan perih yang tak bisa dihindari. Ia bisa marah. Ia bisa merasa dibohongi. Tapi malam ini, yang lebih kuat dari kemarahan adalah kesedihan karena menyadari bahwa orang yang tidur bersamanya selama ini tidak pernah benar-benar merasa aman untuk jujur. Ia membuka halaman terakhir buku itu. Hanya satu kalimat tertulis di sana. "Kalau aku harus memilih, aku lebih baik dicintai sebagai orang lain daripada ditinggalkan karena jadi diri sendiri." Tangannya gemetar. Kalimat itu begitu jujur, tapi begitu tragis. Dan di sanalah semuanya jelas. Raka bukan hanya menyembunyikan masa lalu. Ia menyembunyikan keyakinan bahwa dirinya tidak layak diterima dalam bentuk yang utuh. Maka ia buat karakter baru, hidup baru, bahkan keluarga baru. Bukan karena ingin menipu, tapi karena tidak percaya bahwa ada cinta yang cukup kuat untuk bertahan saat kebenaran datang. Arini menutup buku itu perlahan. Ia menatap langit-langit gudang. Air matanya jatuh satu persatu. Dalam hati, ia berbisik, "Kamu salah. Rak, aku bisa mencintaimu dengan luka-lukamu, dengan sejarahmu, dengan seluruh dirimu. Tapi bukan dengan bayangan yang kamu pilih untuk aku lihat." Ia menggenggam tangan Raya. Di dalam pelukannya, ia merasa sesuatu mulai patah. Tapi bukan dirinya. Yang patah adalah dinding terakhir yang selama ini membuatnya takut. Dinding yang selama ini ia bantu bangun bersama Raka. Rumah itu kembali hening. Setelah buku catatan ditutup, setelah surat-surat dibaca, setelah kebenaran ditelanjangi tanpa bisa ditarik mundur, tidak ada lagi suara. Tidak dari luar, tidak dari dalam. Hanya denting detik jam yang seperti melambat setiap kali Arini menarik napas. Ia duduk sendiri di ruang tamu. Lampu masih redup. Cahaya samar dari dapur menyinari separuh wajahnya, menyisakan bayangan di sisi lain. Di tangannya, cangkir teh yang sudah dingin. Tapi ia tidak peduli. Ia tak lagi merasa perlu memanaskan apapun malam ini. Raya tertidur di kamar. Setelah malam panjang, tubuh mudanya menyerah lebih dulu. Dan Arini membiarkannya. Anak itu sudah cukup melihat kerapuhan. Dan malam ini bukan tanggung jawabnya untuk menanggung sisa luka orang tuanya. Maka Arini sendiri. Ia tidak menangis lagi. Ia tidak gemetar. Tapi matanya tetap merah, dan wajahnya tak bisa menyembunyikan apapun. Kelelahan batin, perasaan ditinggalkan, namun juga satu hal yang baru muncul sejak beberapa jam terakhir, keberanian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arini tidak lagi mencari pegangan dari siapapun. Ia tidak lagi menunggu Raka menelpon. Tidak lagi berharap penjelasan dari mulut siapapun. Ia tidak lagi ingin tahu alasan. Karena malam ini sudah menjawab semua pertanyaan yang tidak berani ia tanyakan selama ini. Dan ketika semuanya seolah akan berakhir dalam keheningan panjang, terdengar lagi, "Diuge, diuge, diuge." Ketukan terakhir. 3 kali. Tidak pelan. Tidak keras. Tapi pasti, seperti seseorang yang tahu bahwa kini tak ada lagi yang bisa disembunyikan.
Seperti suara takdir yang datang tepat ketika semua pilihan sudah habis. Arini memejamkan mata. Ia tahu siapa yang mengetuk. Ia tahu, tak ada lagi suara perempuan di baliknya. Tak ada lagi keraguan. Kali ini, yang berdiri di luar adalah masa depan, yang meminta keputusan terakhir. Ia berdiri, kakinya ringan. Seolah semua beban telah ditinggal di gudang bersama kota itu. Langkahnya menuju pintu tidak cepat, tapi mantap. Di belakang pintu itu, bisa jadi Raka, atau mungkin hanya keheningan. Tapi siapapun atau apapun yang menunggu, Arini tidak ingin lagi menjadi korban dari ketakutannya sendiri. Tangannya menyentuh handle. Dingin. Tapi kali ini, ia tidak menarik tangannya kembali. Ia berdiri, mematung, menarik napas panjang. Mata terpejam. Wajahnya lurus ke depan. Tak ada air mata. Tak ada suara. Lalu, dengan gerakan perlahan, handle diputar. Setengah. Tidak sampai terbuka. Suara logam berputar menggema di ruangan yang hening. Lalu berhenti. Arini tidak menarik pintu. Ia hanya memutar handle. Lalu melepaskannya lagi. Karena malam ini, ia sudah membuka lebih dari cukup. Ia sudah membuka kesadarannya. Membuka kenangan yang terkunci. Membuka matanya terhadap sosok yang selama ini ia jaga, ia cintai, tapi tidak pernah benar-benar ia kenali. Pintu tetap tertutup. Tapi Arini berdiri dengan kepala tegak. Ia tidak butuh melihat wajah di balik pintu itu untuk tahu siapa dirinya malam ini. Ia bukan lagi istri dari seseorang yang lari dari masa lalunya. Ia bukan lagi korban dari narasi yang diciptakan demi kenyamanan. Ia bukan lagi perempuan yang hidup hanya dengan separuh kebenaran. Ia kini perempuan yang memilih, dengan sadar, dengan luka, dengan kekuatan. Dan mungkin, justru karena ia tidak membuka pintu itu, ia menang. Langkah perlahan terdengar dari luar. Seseorang menjauh. Tidak terburu-buru. Tidak marah. Tidak kecewa. Hanya pergi. Tapi suara itu kini tak penting lagi. Karena Arini sudah tidak hidup dari suara luar. Ia sudah memilih mendengar suaranya sendiri. Ia kembali ke ruang tamu, duduk pelan, menatap jendela yang mulai diterangi cahaya fajar pertama. Langit bergeser dari hitam pekat ke abu-abu lembut. Hari akan segera dimulai. Dan hidupnya pun demikian. Ia tersenyum kecil. Senyum yang tidak menggembirakan, tapi menenangkan. Karena ada kekuatan yang lahir ketika seseorang berhenti lari dan memilih berdiri. Dan pagi itu, Arini berdiri, bukan untuk melawan siapapun, tapi untuk menyambut siapa dirinya yang sebenarnya.